Shalom, welcome to Ibadah Healing Kids Online Gereja Healing Service Sorong. Ayo kita lihat panduan dalam beribadah. 1. Teman-teman harus mandi dan berpakaian yang sopan. Semuanya sudah harus cantik dan tampan ya. 2. Ketika ibadah berlangsung, teman-teman tidak boleh makan atau bermain. 3. Bagi teman-teman yang bisa membaca, boleh menyiapkan Alkitab ya. 4. Jika teman-teman ibadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus pasti senang. 5. Supaya teman-teman tidak sendiri, teman-teman boleh minta papa mama untuk menemani. Selamat beribadah teman-teman. The Year of New Paradigm. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat ke-21. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Aha. Nah teman-teman, kembali lagi bersama dengan kakak Elia dan kakak Jessica. Hari ini kakak Elia dan kakak Jessica akan bawa pujian kita pada pagi hari ini. Kita ajak semua bangkit berdiri. Kita sama-sama membuka dalam Alkitab kita dari Mazmur 91 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Sudah pada dapat semuanya? Sama-sama ya. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit safar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan meninggal, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap penyakit malam, terhadap pada yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit ular yang mengamuk waktu petang. Walau 1000 orang berbaris di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menonton dari matamu sendiri dan melihat balasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan yang padamu untuk menjaga kau di segala jalan. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkat pada batu. Singa dan pertemuan kau kahi, kau akan menginjak anak singa dan anak naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab Ia melawan aku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan menyayangi dia, dan akan memperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah teman-teman, kakak ajak semua lipat tangan, tutup mata.
kita akan berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau masih mengumpulkan kami di tempat ini tanpa kekurangan satu apapun juga Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami akan mulai dengan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya dengan tidak berlalu satu apapun juga Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, kita akan belajar restorasi pondok daun. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Restorasi pondok daun. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Restorasi pondok daun. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.
kepada Tuhan. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam penyembahan yang akan dibawakan oleh Kakak Astrid. Dah. Shalom teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Kakak Astrid. Nah teman-teman, kita semuanya sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita sama-sama akan masuk dalam penyembahan. Untuk itu Kakak Astrid persilakan semuanya yang di rumah duduk kembali. Kita sama-sama menyiapkan hati kita, pikiran kita, dan hidup kita. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari teman-teman semuanya, Kakak Astrid mengajak kita mengangkat suara ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik Tuhan.
Yesus, kami mengucap syukur akan segala kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan, rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan, semuanya yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami telah memuji, menyembah Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan memberikan yang terbaik dari hati kami dan hidup kami Tuhan kepada-Mu. Saatnya kami sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati telinga kami, berkati mata kami, biar kami dapat mendengar dan melihat Tuhan kebenaran firman Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan bawa firman, biarlah apapun yang disampaikan sesuai dengan isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman yang sudah siap untuk mendengar firman Tuhan, bersama kita katakan amin. Oke teman-teman semuanya, udah gak sabar ya untuk dengar firman Tuhan. Sebelum itu kita sama-sama menghafal ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan kita terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Teman-teman semuanya yang sudah membuka dan sudah dapat, yuk sama-sama dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia.
maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Sekali lagi ya teman-teman, 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Oke teman-teman semuanya, kita sudah memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan menghafal ayat hafalan. Tiba saatnya kita sama-sama akan masuk dalam firman Tuhan yang sudah ditunggu-tunggu. Selamat menikmati berkat Tuhan ya teman-teman. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Aha. Nah teman-teman, kembali lagi bersama dengan Kakak Elia. Pada minggu ini kakak akan bawakan firman Tuhan pada hari ini. Nah, sebelum kakak Elia masuk dalam firman Tuhan kita minggu ini, kakak Elia mau tanya nih, firman Tuhan minggu kemarin, masih ada yang ingat enggak? Ya benar sekali, firman Tuhan minggu kemarin bercerita tentang Kain tidak mengakui kesalahannya, yang diambil dari Kejadian pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Nah teman-teman, kalian mau tanya nih, kesimpulan minggu kemarin apa ya? Ya benar sekali, kesimpulan minggu kemarin adalah kita harus memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Langsung aja ya kita masuk dalam firman Tuhan kita minggu ini. Nah teman-teman, langsung saja ya kita masuk dalam firman Tuhan kita minggu ini. Firman Tuhan kita minggu ini bercerita tentang Ananias dan Safira, yang diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32 sampai pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Sama-sama ya teman-teman, kita dengarkan firman Tuhan kita minggu ini. Ananias dan Safira. Ada seorang pria bernama Ananias dan juga istrinya Safira. Mereka menjual sebidang tanah milik mereka. Mereka bermaksud memberikan semua hasil penjualan tanahnya kepada Tuhan. Tetapi setelah mereka mendapatkan uangnya, mereka menjadi berubah pikiran. Ananias dan istrinya Safira menyimpan sebagian uang itu untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengambil sisa uang itu dan membawanya kepada Petrus dan para rasul lainnya. Kami telah memberikan semua uang yang kami punya dari penjualan ladang kami kepada Tuhan, kata Ananias. Tetapi Tuhan mengatakan sebaliknya kepada Petrus, karena Tuhan tahu apa yang telah mereka rencanakan. Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis, Ananias, sehingga engkau berbohong kepada Tuhan dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kamu tidak berbohong kepada manusia, tetapi kepada Tuhan." Ketika Ananias mendengar kata-kata itu, Ananias jatuh dan mati. Hal itu membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi takut akan Tuhan.
Lalu datanglah orang-orang muda dan mengapani mayat Ananias, lalu membawanya keluar dan menguburkannya. 3 jam kemudian, Safira, istri Ananias, yang saat itu tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi kepada suaminya, datang kepada Petrus. Lalu Petrus berkata kepada Safira, "Katakanlah, apakah sejumlah ini kamu menjual tanahmu?" "Ya," kata Safira. Ternyata dia berbohong juga. "Kami memberikan segalanya kepada Tuhan sebagai persembahan kami," kata Safira lagi. Petrus berkata lagi, "Mengapa kalian berdua berbohong kepada Tuhan? Orang-orang yang baru saja menguburkan suamimu ada di depan pintu, dan sekarang mereka akan membawamu juga." Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulut Petrus, Safira juga jatuh dan mati. Ketika orang-orang muda itu kembali, mereka mendapati Safira telah mati. Mereka pun membawanya juga dan menguburkannya di samping suaminya. Berita tentang peristiwa ini dengan cepat menyebar, dan orang-orang menjadi takut akan Tuhan. Nah, kita sudah selesai dengan firman kita. Waktunya kita masuk dalam kesimpulan. Kesimpulan kita adalah kita harus berkata jujur dalam segala situasi apapun. Sekali lagi ya, kita harus selalu berkata jujur dalam segala situasi apapun. Nah, teman-teman, kita selesai dengan firman kita. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Nah, teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita. Sekarang tiba saatnya kita akan masuk ke dalam doa. Kita ajak semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami berdoa Tuhan bagi kota Sorong. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kota ini Tuhan. Kota yang biasanya disebut kota bajingan, kiranya dapat menjadi kota berkat untuk kedepannya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi setiap cabang-cabang gereja yang ada di kota Sorong. Kiranya Engkau memberkati, melindungi semua pelayanan mereka yang dilakukan. Kiranya Engkau sertai semuanya Tuhan. Tuhan, terlebih juga Tuhan, kami berdoa bagi sistem pemerintahan Tuhan. Kiranya sistem pemerintahannya lancar dan dapat dikontrol dengan baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi bangsa Indonesia Tuhan, bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati sistem pemerintahannya, perekonomiannya juga Tuhan. Biarlah dari Sabang hingga Merauke anak-anak yang ada di sana Tuhan, biarlah tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang menjadi anak-anak yang tumbuh jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, jadi anak-anak yang setia Engkau Tuhan. Dan biarlah bangsa Indonesia ini Tuhan dapat menjadi dampak bagi bangsa-bangsa lain Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat setiap bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan pemulihan Tuhan ada buat setiap bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk sistem pemerintahannya Tuhan. Biar Allah turut campur tangan buat sistem pemerintahan tiap bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap generasi muda Tuhan. Biar Allah mau pakai Tuhan setiap generasi muda ini Tuhan untuk
menjadi berkat buat setiap jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami taruh bangsa-bangsa dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Mazmur 91 terjadi atas bangsa-bangsa Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami Tuhan. Kami berkati bangsa Israel Tuhan. Biarlah berkat-berkat yang terbaik Tuhan, berkat pemulihan Tuhan Engkau curahkan atas bangsa Israel Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dari awal ibadah kami Tuhan, pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan Tuhan layak dan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Bahkan setiap anak-anakmu yang mendengarkan pujian ini Tuhan, biarlah ada pemulihan dan kemenangan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Kami juga taruh Tuhan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan Tuhan. Biarlah anak-anakmu ini Tuhan, mereka mendengar firman ini, biarlah tertanam dalam hati mereka Tuhan, dan mereka dapat melakukannya dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang terus taat dan setia Tuhan untuk menunggu janji-janji-Mu yang akan nyata dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang luar biasa dipakai Tuhan, bahkan masa depan yang terbaik Tuhan terus limpahkan. Keluarganya Engkau berkati Tuhan, biarlah ada perlindungan penyertaan, bahkan melalui anak-anak-Mu ini Tuhan, keluarga mereka dapat dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, sekarang udah ajak teman-teman semua membuka tangan, mengarahkan hati dan pikiran teman-teman semua kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kita akan minum berkat Tuhan, dan Tuhan sendiri akan memberkati kita semua. Buka tangannya, tutup matanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua, dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita pagi hari ini. Kita semua yang bertugas pagi hari ini mau mengucap